Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya jembatan super panjang atau stadion megah itu bisa berdiri kokoh tanpa goyang sedikit pun? Nah, di baliknya itu ada satu metode rekayasa yang jenius banget. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia para insinyur langkah demi langkah buat mastiin struktur serumit apapun nggak akan pernah gagal. Coba deh, lihat struktur kayak gini. Ribuan batang baja saling nyambung, dan masing-masing itu nahan beban yang beda-beda. Kalau satu aja salah perhitungan, akibatnya bisa fatal. Jadi gimana caranya para insinyur bisa yakin 100%? Ini jelas bukan tebak-tebakan. Ini tantangan rekayasa tingkat dewa. Masalahnya tuh gini, ngitung gaya di tiap batang, satu persatu pakai tangan buat struktur modern? Wah, itu mustahil. Bisa-bisa butuh waktu seumur hidup dan kertas yang kalau ditumpuk bisa setinggi gedungnya sendiri. Jelas, kita butuh cara yang jauh lebih pintar. Nah, disinilah kuncinya. Kita harus bisa menerjemahkan masalah fisik yang rumit ini ke dalam bahasa yang dimengerti sama komputer, yaitu matematika. Inilah ide brilian di balik metode matriks, mengubah semua sambungan dan beban yang kelihatannya kacau menjadi satu sistem persamaan yang rapih dan teratur, siap dipecahkan sama komputer dalam sekejap. Jadi, gimana cara kita menaklukkan kerumitan ini? Caranya sama persis kayak kita main Lego. Kita mulai dari satu balok. Setiap batang baja di struktur itu, kita anggap aja sebagai satu balok Lego. Logikanya, kalau kita paham betul sifat satu balok ini, secara teori kita bisa merakit dan memahami struktur serumit apapun. Nah, setiap balok Lego ini punya satu sifat super penting, namanya kekakuan. Anggap aja ini kayak tingkat keras kepalanya sebuah benda. Makin kaku dia, makin ogah dia buat ditekuk atau ditarik pas kita kasih gaya. Simpel kan? Dan ini bagian kerennya. Seluruh perilaku satu batang itu ternyata bisa dirangkum dalam satu rumus yang super elegan ini. Q sama dengan Kau. Artinya, gaya yang ada di dalam batang itu sama dengan tingkat kekakuannya dikali seberapa jauh dia bergeser. Ini adalah aturan main dasar untuk setiap balok di dalam sistem kita. Rumus simpel tadi bisa kita tulis dalam bentuk matriks kayak gini. Anggap aja matriks K ini adalah DNA dari satu batang. Di dalamnya tersimpan semua informasi tentang gimana batang itu bakal bereaksi kalau dikasih gaya dari arah manapun. Tiap angka di sini punya ceritanya sendiri. Oke, DNA untuk satu batang udah kita pegang nih. Terus gimana? Ya, sekarang waktunya merakit. Gimana caranya kita menggabungkan DNA dari ratusan, bahkan ribuan balok Lego ini buat jadi satu cetak biru utuh dari keseluruhan struktur? Prosesnya itu logis banget, ada 3 langkah utama. Pertama, kita bikin satu peta acuan yang sama untuk semua batang. Kedua, kita terjemahin DNA tiap batang biar cocok sama peta global tadi. Dan yang terakhir, yang paling seru, kita gabungin semua DNA itu jadi satu matriks raksasa, cetak biru matematika yang lengkap dari struktur kita. Coba bayangin matriks struktur raksasa kita, si S, itu kayak sebuah kanvas kosong. Nah, untuk setiap batang yang kita tambahin ke struktur, kita ambil DNA-nya, terus kita cap atau kita tempel ke posisi yang pas di kanvas itu. Satu persatu, terus-menerus, sampai seluruh gambar struktur kita jadi utuh. Dan begini cara kerjanya secara teknis. Di setiap titik sambungan, kan ada beberapa batang yang ketemu tuh. Nah, kekakuan total di titik itu, ya tinggal jumlahin aja semua cap dari batang-batang yang nyambung di situ. Komputer melakukan ini secara efisien, membangun gambaran lengkap tentang kekakuan seluruh struktur kita. Oke, cetak biru matematika kita sudah jadi. Matriks raksasa S ini udah berisi semua informasi tentang kekuatan struktur. Sekarang, tibalah momen penentuan. Apa yang terjadi kalau struktur ini kita kasih beban beneran? Seberapa jauh dia akan melengkung atau bergeser? Dan jawabannya ada di sini. P sama dengan S. Cuma 3 huruf. Semua proses rumit yang kita lakuin tadi, dari DNA satu batang sampai merakit matriks raksasa, semuanya mengerucut ke persamaan yang kelihatannya simpel tapi luar biasa kuat ini. Ini pada dasarnya sama kayak Q sama dengan Q, tapi sekarang bukan buat satu batang, tapi buat seluruh struktur. Yuk kita bedah. P itu semua beban yang kita kasih ke struktur. Ini kita tahu. S itu cetak biru kekakuan struktur yang udah kita rakit susah payah. Dan D, nah D inilah sang misteri yang mau kita pecahkan. Seberapa jauh setiap titik sambungan di struktur itu bakal bergeser atau mengalami deformasi. Komputer kemudian dengan cepat memecahkan persamaan P sama dengan SD tadi untuk menemukan D. Dan hasilnya bukan lagi kira-kira, tapi angka yang nyata dan presisi. Contohnya, dari perhitungan kita tahu
titik sambungan ini akan bergeser tepat 8,47 mm. Ini bukan lagi tebakan, ini adalah kepastian matematis. Eits, tapi ini belum selesai. Tahu pergeseran setiap sambungan itu penting, tapi ini baru setengah jalan. Sekarang, kita bisa zoom in lagi ke setiap batang. Dan akhirnya menjawab pertanyaan paling penting, dengan pergeseran segitu, seberapa besar sih gaya tarik atau tekan yang dialami masing-masing batang? Perhitungannya nggak sih kita hasil yang jelas banget, nggak bisa salah. Kalau angkanya positif, itu artinya batangnya lagi ditekan atau mengalami compression. Kalau angkanya negatif, artinya batangnya lagi ditarik atau tension. Sangat-sangat jelas. Dan inilah dia, hasil akhirnya. Sebuah tabel sederhana yang isinya semua informasi krusial. Dengan data ini di tangan, seorang insinyur bisa memastikan setiap batang itu cukup kuat buat tugasnya. Batang nomor 1 harus tahan tekanan 321 kN, sementara batang nomor 2 harus kuat menahan tarikan 599 kN. Inilah kepastian matematis yang membuat kita semua bisa merasa aman di bawah struktur raksasa. Jadi, begitulah cara kerjanya. Metode kekakuan matriks ini pada dasarnya mengubah masalah fisika yang tadinya mustahil dihitung pakai tangan menjadi sebuah proses sistematis yang bisa dikerjakan komputer. Inilah otak di balik hampir semua software rekayasa modern yang memungkinkan kita membangun struktur-struktur yang lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih berani dari yang pernah kita bayangkan. Dan ini bagian yang paling bikin merinding menurut saya. Coba dipikirin, ide dasarnya yaitu memecah sistem yang rumit jadi bagian-bagian kecil, pahami aturan mainnya, terus rakit lagi secara matematis, itu kan aplikasinya luas banget, jauh lebih besar dari sekedar jembatan. Logika yang sama dipakai buat modelin sirkuit listrik, pasar saham, bahkan aliran udara di sayap pesawat. Pertanyaannya jadi, sistem kompleks apa lagi yang bisa kita pecahkan dengan cara berpikir seperti ini? Terima kasih sudah menyimak.